Selama ini kita dicekoki cerita bahwa senjata paling mengerikan di gudang Rusia adalah hulu ledak nuklir yang bisa membakar seluruh kota dalam sekejap. Tapi coba tanya ke para laksamana NATO yang sekarang susah tidur. Mereka akan bilang bahwa yang benar-benar bikin merinding bukanlah nuklir, melainkan sebilah rudal yang terbang 8 kali kecepatan suara dan bermanuver seperti ular yang mengincar mangsa. Namanya rudal 3M22 Zircon. Dan rudal ini punya satu keahlian yang tidak dimiliki senjata lain. Dia bisa menghantam kapal induk Amerika sebelum kaptennya sempat menyesap kopi paginya. Coba kita hitung pakai logika warung. Satu kapal induk kelas Gerald R. Ford harganya sekitar 200 triliun rupiah. Itu bisa buat bangun 2 juta rumah subsidi di Indonesia. Di atasnya ada 5.000 awak, puluhan jet tempur, dan sistem pertahanan Aegis yang katanya bisa mencegat apapun yang terbang. Nah, satu rudal Zircon harganya diperkirakan cuma beberapa puluh miliar. Dalam hitungan menit setelah diluncurkan dari kapal selam di bawah laut, Zircon bisa menembus semua lapisan pertahanan itu dan mengubah kapal induk termegah di dunia menjadi obor raksasa di tengah samudra. Satu rudal seharga pesawat pribadi kecil melawan benteng terapung seharga 200 triliun. Dan rudal itu menang. Sistem Aegis yang selama puluhan tahun dibanggakan Pentagon, yang menghabiskan anggaran riset setara APBN negara kecil, tiba-tiba terasa seperti pagar bambu saat Zircon melesat di cakrawala. Para laksamana barat diam-diam mengakui dalam forum tertutup, mereka belum punya penangkal. Ini kisah tentang bagaimana Rusia, negara dengan ekonomi cuma seukuran Korea Selatan, berhasil menciptakan monster laut yang membuat armada termahal dalam sejarah peradaban ketar-ketir setiap kali berlayar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita akan bongkar rudal ini pelan-pelan, seperti kita sedang membongkar motor balap yang mesinnya dirahasiakan pabrikan. Tapi, sebelum kita buka baut-bautnya, kita harus sepakat dulu soal satu istilah yang sering dilempar kemana-mana tapi jarang dijelaskan dengan benar, hipersonik. Apa sih sebenarnya artinya? Di dunia penerbangan, kecepatan itu ada kasta-kastanya. Subsonik itu di bawah kecepatan suara, kayak pesawat komersial yang kamu naiki waktu mudik. Supersonik itu di atas kecepatan suara, kayak Concorde atau jet tempur F-16 yang ngebut. Nah, hipersonik itu kasta paling tinggi, yaitu kecepatan di atas Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara. Mach 1 sendiri sekitar 1.200 km per jam di permukaan laut, jadi Mach 5 itu sekitar 6.000 km per jam. Dan Zircon, dia terbang di Mach 8 sampai Mach 9 atau sekitar 10 sampai 11.000 km per jam. Coba kamu resapi angka itu, 10.000 km per jam. Itu bukan kecepatan pesawat, itu kecepatan meteor kecil yang lagi jatuh ke bumi. Kalau rudal biasa seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang kamu banggakan, Zircon itu seperti peluru yang bisa belok-belok sendiri, dan disitulah letak terornya. Rudal balistik biasa juga cepat, bahkan bisa lebih cepat saat masuk kembali ke atmosfer, tapi jalannya melengkung seperti bola yang dilempar. Begitu dia mulai turun, kamu bisa menghitung kemana dia akan jatuh. Seperti bola basket yang melengkung kering, matamu bisa memprediksi arahnya. Zircon tidak seperti itu. Zircon terbang lurus, rendah, dan tiba-tiba bisa berbelok. Seperti ular yang lagi mengincar katak, kamu tidak bisa menebak kemana dia akan bergerak berikutnya. Sekarang kita lihat bentuknya. Sayangnya, tidak seperti Shahed 136 yang bangkainya sudah berserakan di Ukraina dan bisa kita foto dari segala sudut. Zircon masih diselimuti kabut rahasia militer. Rusia tidak bodoh. Mereka tidak akan memamerkan bentuk asli rudal ini sampai benar-benar diperlukan. Tapi dari beberapa video peluncuran yang dirilis Kremlin, dari analisis citra satelit pabrik-pabrik rudal di Rusia, dan dari simulasi yang dibuat oleh intelijen barat, kita bisa merangkai perkiraan bentuk Zircon. Panjangnya sekitar 8-10 meter. Itu kira-kira sepanjang bus Transjakarta 1 unit. Badannya ramping, aerodinamis, seperti jarum raksasa yang dirancang untuk menusuk atmosfer dengan hambatan sekecil mungkin. Tidak ada sayap lebar seperti rudal jelajah Tomahawk yang terbang pelan. Zircon tidak butuh sayap lebar karena dia tidak butuh meluncur lama-lama. Dia cukup ditembakkan dan dalam beberapa menit sudah sampai tujuan. Satu detail yang paling menarik adalah bagaimana rudal ini disimpan. Zircon dirancang untuk muat di dalam tabung peluncur vertikal standar kapal perang Rusia, yaitu sistem peluncuran 3S-14 yang juga dipakai untuk rudal Kaliber dan Onyx. Artinya,
Dari luar kamu tidak bisa membedakan apakah sebuah fregat Rusia membawa rudal jelajah biasa atau rudal hipersonik Zircon. Semuanya tersembunyi di balik pintu-pintu baja yang tertutup rapat. Ini membuat intelijen musuh sulit menghitung berapa sebenarnya jumlah Zircon yang siap tempur. Kapal yang kelihatannya biasa saja bisa jadi menyimpan beberapa monster berkecepatan Mach 8 di perutnya. Begitu juga dengan kapal selam kelas Yasen M yang bisa meluncurkan Zircon dari bawah laut tanpa peringatan. Sekarang kita masuk ke materialnya. Ini bagian yang paling bikin insinyur material di barat garuk-garuk kepala. Coba kamu bayangkan, sebuah benda terbang di kecepatan Mach 9 di dalam atmosfer. Di kecepatan segitu, gesekan dengan molekul udara bukan lagi sekadar bikin panas. Gesekan itu bisa menciptakan suhu ribuan derajat Celcius di permukaan rudal. Baja biasa akan meleleh seperti mentega kena solder. Aluminium akan menguap, titanium pun akan mulai kehilangan kekuatannya. Jadi Rusia harus menciptakan material yang bisa menahan panas seperti itu, tapi tetap ringan karena setiap kilogram bobot akan mengurangi kecepatan dan jangkauan. Apa material itu? Para analis menduga Rusia menggunakan semacam material komposit karbon yang dilapisi dengan bahan penyerap panas canggih, mungkin keramik khusus atau logam tahan panas yang mirip dengan yang dipakai di ujung hulu ledak rudal balistik antar benua. Ini seperti panci anti lengket di dapurmu, hanya bedanya panci ini tahan api neraka. Kalau panci biasa cuma tahan panas kompor, material zircon harus tahan panas yang bisa melelehkan besi hanya dalam hitungan detik. Dan bagian paling gilanya, material ini tidak cuma harus tahan panas, tapi juga harus transparan terhadap gelombang radar, atau setidaknya tidak memantulkan radar dengan jelas, karena misi rudal ini adalah menyelinap sampai terlalu dekat untuk dicegat. Kita akan bahas ini nanti di bagian plasma. Sekarang jantungnya, mesin. Ini adalah bagian yang paling membedakan zircon dari rudal-rudal lain di dunia. Rudal jelajah biasa seperti Tomahawk atau Kaliber pakai mesin turbofan kecil mirip mesin pesawat komersial tapi versi mini. Rudal balistik pakai roket padat atau cair yang menyala sebentar lalu meluncur. Zircon kemungkinan besar pakai jenis mesin yang masih sangat langka di dunia persenjataan, scramjet, singkatan dari Supersonic Combustion Ramjet. Namanya panjang, tapi prinsipnya bisa kita sederhanakan. Mesin jet biasa punya kompresor yang berputar untuk memampatkan udara sebelum dibakar. Mesin scramjet tidak punya kompresor, dia tidak punya baling-baling, dia tidak punya bagian yang berputar sama sekali. Scramjet memanfaatkan kecepatan terbang rudal itu sendiri untuk memampatkan udara yang masuk ke dalam mesin. Udara yang masuk dengan kecepatan hipersonik akan termampatkan secara alami begitu melewati saluran masuk yang dirancang khusus. Lalu udara mampat itu dicampur dengan bahan bakar dan dibakar, menciptakan dorongan yang luar biasa. Ibaratnya, ini napas api yang cuma bisa menyala kalau kamu sudah berlari sangat kencang. Masalahnya, menyalakan mesin scramjet itu seperti menyalakan korek api di tengah badai topan. Di kecepatan Mach 5 ke atas, udara mengalir begitu cepat sehingga bahan bakar hampir tidak punya waktu untuk bercampur dan terbakar. Para insinyur sering menyamakan ini dengan menjaga nyala lilin di tengah badai. Ini adalah tantangan teknik yang luar biasa rumit. Hanya segelintir negara yang pernah berhasil menguji scramjet dalam penerbangan nyata. Amerika dengan proyek X-43 dan X-51, Australia dengan proyek High Fire A, Cina dengan proyek DFZF mereka, dan Rusia. Dari semuanya, Rusia mungkin yang pertama berhasil mengintegrasikan scramjet ke dalam rudal tempur yang siap operasional. Tapi ada satu hal penting yang perlu kamu pahami, scramjet tidak bisa menyala dari diam. Mesin ini butuh kecepatan awal yang sudah sangat tinggi untuk mulai bekerja. Makanya Zircon punya fase peluncuran yang menarik. Begini urutannya. Pertama, rudal ditembakkan keluar dari tabung peluncuran pakai tekanan gas atau roket ejektor kecil. Begitu keluar dari tabung, roket pendorong padat atau booster akan menyala. Booster ini yang mendorong Zircon dari kecepatan 0 sampai sekitar Mach 3 atau Mach 4 dalam hitungan detik cukup untuk membuat scramjet bisa mulai bernapas. Begitu kecepatan cukup, booster akan dilepas dan jatuh ke laut. Dan kemudian, scramjet mengambil alih.
Mesin utama ini yang akan mendorong zirkon dari Mach 4 menuju Mach 8 atau 9 dan mempertahankan kecepatan itu sepanjang sisa penerbangan. Begitu scramjet menyala, rudal ini melesat dengan kecepatan yang membuat rudal-rudal pertahanan udara lawan terlihat seperti pejalan kaki yang mencoba mengejar motor balap. Sekarang mari kita bicara kecepatan dalam konteks yang lebih nyata. Mach 9 itu sekitar 10.000 km per jam. Jakarta ke Surabaya yang biasanya kamu tempuh 9 jam naik kereta, ditempuh zirkon dalam waktu sekitar 5 menit. Jakarta ke Singapura mungkin 2 menit. Dan dalam konteks pertempuran laut, ini adalah mimpi buruk. Radar kapal perang modern biasanya bisa mendeteksi ancaman yang datang dari jarak ratusan kilometer. Tapi deteksi saja tidak cukup. Begitu radar menangkap sinyal zirkon yang melesat, operator pertahanan udara hanya punya waktu puluhan detik, bahkan mungkin cuma belasan detik, untuk memverifikasi ancaman, mengunci koordinat, meluncurkan rudal pencegat, dan berharap pencegat itu bisa mengejar zirkon. Sebagian besar sistem pertahanan udara tidak dirancang untuk menghadapi ancaman secepat ini. Kecepatan Mach 9 bukan kecepatan main-main. Itu adalah kecepatan yang mendorong batas fisika dari apa yang bisa dicegat oleh tangan manusia dan komputer. Dan disinilah kita sampai ke pertanyaan besarnya. Kenapa zirkon begitu sulit dicegat? Jawaban pertamanya sudah kita sebut, kecepatan. Tapi kecepatan saja tidak cukup. Rudal balistik antar benua bahkan lebih cepat, bisa mencapai Mach 20 saat masuk kembali ke atmosfer. Tapi rudal balistik jalannya mudah diprediksi. Begitu mesinnya mati dan dia mulai meluncur jatuh, lintasannya mengikuti hukum gravitasi. Komputer pertahanan bisa menghitung dalam milidetik kemana rudal itu akan mendarat. Zirkon tidak memberikan kemewahan itu. Karena zirkon terbang di dalam atmosfer dengan mesin yang masih menyala, dia bisa bermanuver. Dia bisa berbelok ke kiri, ke kanan, naik, turun. Manuver ini dalam istilah militer disebut sebagai weaving. Gerakan ular yang membuat komputer intersepsi pusing 7 keliling. Setiap kali rudal pencegat mencoba mengunci target, zirkon sudah berpindah posisi. Ini seperti kamu mencoba menangkap ikan dengan tangan kosong di kolam keruh. Kamu lihat ikannya, kamu sambar, tapi ikannya sudah geser entah kemana. Ada satu fenomena fisika lagi yang membuat zirkon semakin misterius dan sulit dicegat, plasma. Ketika sebuah benda terbang di kecepatan hipersonik di dalam atmosfer, gesekan dengan udara menciptakan panas yang begitu ekstrem sampai-sampai molekul udara di sekitar benda itu terionisasi. Udara berubah menjadi plasma, fase keempat materi setelah padat, cair, dan gas. Plasma ini membentuk selubung di sekeliling rudal, dan selubung plasma ini punya sifat yang bikin pusing insinyur radar. Dia bisa menyerap dan membelokkan gelombang radar. Jadi rudal yang tadinya sudah kecil, cepat, dan bermanuver, sekarang ditambah satu lapisan lagi, yaitu selubung plasma yang membuatnya hampir tidak terlihat di radar. Ini bukan teknologi siluman yang sengaja dirancang. Ini efek samping alami dari terbang terlalu cepat. Tapi efek samping ini justru menjadi senjata tersendiri. Para analis masih berdebat seberapa signifikan efek plasma ini terhadap kemampuan deteksi radar modern. Ada yang bilang efeknya kecil karena radar modern bisa mendeteksi objek dari gelombang yang terpantul. Ada yang bilang efeknya besar karena plasma benar-benar bisa menyerap gelombang radar seperti lubang hitam kecil yang menelan cahaya. Yang jelas, selubung plasma ini menambah satu lapisan lagi ketidakpastian yang membuat Komandan Pertahanan Udara NATO berkeringat dingin. Mereka tidak tahu pasti apakah radar mereka akan bisa melihat zirkon cukup awal atau apakah zirkon akan tiba-tiba muncul begitu dekat sehingga tidak ada waktu untuk bereaksi. Sekarang kita bahas soal hulu ledaknya. Ini bagian yang juga bikin merinding. Zirkon dikabarkan bisa membawa hulu ledak konvensional seberat 300 sampai 400 kg. Jumlah itu mungkin terdengar kecil kalau dibandingkan dengan bom seberat ribuan kilogram yang dijatuhkan pesawat pengebom. Tapi kamu harus ingat, zirkon tidak cuma membawa bahan peledak. Zirkon membawa energi kinetik yang luar biasa. Di kecepatan Mach 9, setiap kilogram massa rudal membawa energi kinetik yang setara dengan berkali-kali lipat beratnya dalam bahan peledak.
Tabrakan di kecepatan itu sendiri sudah cukup untuk menembus lambung kapal perang dan menyebabkan kerusakan luar biasa. Bahkan kalau hulu ledaknya gagal meledak sekalipun, energi kinetik dari benturan saja sudah seperti ditabrak meteor kecil. Kalau kapal induk seharga 200 triliun rupiah tertabrak benda seberat beberapa ton yang melesat 10.000 km per jam, hasilnya bukan cuma bolong. Hasilnya adalah ledakan, kebakaran, dan gelombang kejut yang bisa melumpuhkan seluruh operasi kapal dalam sekejap. Hulu ledak konvensional zirkon dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi. Kapal induk, kapal perusak, kapal pendarat amfibi, atau instalasi darat yang dilindungi pertahanan udara berlapis. Dan kalau perlu, zirkon juga bisa dipasangi hulu ledak nuklir. Tapi Rusia tahu mereka tidak perlu nuklir untuk membuat kapal induk Amerika menjadi besi tua. Cukup hulu ledak konvensional yang diantar dengan kecepatan mustahil dicegat. Sekarang mari kita lihat proses peluncurannya. Ini adalah koreografi yang mengerikan. Bayangkan kamu adalah kapten kapal selam kelas Yasen M yang sedang berpatroli di suatu tempat di Atlantik Utara. Kapalmu bergerak tanpa suara di bawah permukaan, tidak terdeteksi oleh sonar musuh. Di dalam tabung-tabung peluncur vertikal yang tertanam di lambung kapal, tersimpan beberapa rudal zirkon. Perintah datang dari markas besar di Moskow. Target adalah sebuah kapal induk Amerika yang sedang berlayar bersama grup tempurnya sekitar 1.000 km dari posisimu. Kamu tidak perlu muncul ke permukaan. Kapal selam modern bisa meluncurkan rudal dari kedalaman tertentu, cukup dengan membuka pintu tabung dan menembakkan rudal keluar menggunakan tekanan udara atau gas. Begitu rudal keluar dari air dan mencapai permukaan, roket pendorong menyala. Dalam hitungan detik, zirkon sudah melesat ke atas, menembus atmosfer rendah, lalu scramjet mengambil alih. Rudalmu sekarang melesat di ketinggian jelajah, mungkin sekitar 20 hingga 30 km di atas permukaan laut dengan kecepatan Mach 8. Radar kapal induk musuh yang berjarak 1.000 km hanya punya waktu 6-7 menit sebelum rudalmu tiba di atas target. Itu kalau mereka bisa mendeteksinya. Kalau tidak, mereka hanya akan tahu ketika ledakan sudah terjadi. Alternatifnya, peluncuran bisa dilakukan dari kapal permukaan. Fregat kelas Admiral Gorshkov misalnya adalah kapal yang sudah beberapa kali melakukan uji coba zirkon. Kapal ini tidak sebesar kapal penjelajah atau kapal induk. Ukurannya sedang dengan panjang sekitar 130 meter, tapi di dalam lambungnya dia menyimpan tabung-tabung peluncur vertikal yang bisa menembakkan zirkon ke cakrawala. Dari permukaan, peluncurannya lebih mudah dideteksi. Tapi tetap saja, begitu rudal melesat, waktu reaksi musuh sangat terbatas. Dan yang paling bikin frustrasi pihak musuh, kapal peluncur tidak perlu mendekat. Zirkon punya jangkauan yang diperkirakan antara 500 hingga 1.000 km, tergantung profil terbang dan kecepatan. Itu artinya kapal atau kapal selam Rusia bisa meluncurkan serangan dari jarak yang aman, di luar jangkauan serangan balik kebanyakan pesawat dan kapal musuh. Mereka tinggal menembak, berbalik, dan menghilang. Seperti penembak runduk yang melepaskan satu tembakan mematikan dari jarak yang tidak bisa dijangkau musuhnya, lalu berkemas dan pergi sebelum musuh sempat membalas. Sekarang setelah kita bongkar isi perut zirkon, pertanyaan berikutnya pasti muncul di kepala kamu. Dari mana asalnya monster ini? Apakah Rusia tiba-tiba suatu hari bangun tidur, lalu Putin mengetuk meja dan bilang, "Bikinkan saya rudal yang tidak bisa dicegat," dan keesokan harinya zirkon sudah jadi? Tentu tidak. Zirkon bukanlah anak yang lahir dari keajaiban semalam. Dia adalah cucu dari perang dingin yang mati suri, anak dari kehancuran ekonomi yang memilukan, dan murid dari mimpi-mimpi lama yang nyaris terkubur di bawah puing-puing Uni Soviet. Cerita ini dimulai bukan di Moskow, bukan di Kremlin yang megah dengan kubah-kubah emasnya, melainkan di laboratorium-laboratorium rahasia Uni Soviet yang berdebu di tengah padang stepa Kazakhstan yang dingin, di mana para ilmuwan dengan jas putih lusuh bekerja di bawah tekanan negara untuk menciptakan senjata yang bisa menyaingi Amerika. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, Uni Soviet terobsesi dengan satu pertanyaan: bagaimana caranya menembus pertahanan kapal induk Amerika?
Amerika Serikat punya belasan kapal induk raksasa yang berlayar di seluruh samudra dunia, masing-masing dikawal oleh puluhan kapal perusak dan kapal penjelajah yang dilengkapi sistem pertahanan udara berlapis. Dari sudut pandang Soviet, kapal induk ini adalah ancaman eksistensial. Dalam skenario Perang Dunia Ketiga, kapal-kapal induk itu akan mendekati perairan Soviet dan meluncurkan serangan udara yang bisa melumpuhkan pangkalan-pangkalan militer dalam hitungan jam. Soviet harus punya jawaban. Jawaban pertama Soviet adalah rudal anti-kapal supersonik yang legendaris seperti P-270 Moskit dan P-700 Granit. Rudal-rudal ini cepat, besar, dan mematikan. Tapi mereka masih terbang di kecepatan Mach 2 sampai Mach 3. Masih bisa dicegat oleh sistem Aegis yang terus berkembang. Soviet sadar mereka butuh sesuatu yang lebih cepat. Sesuatu yang membuat waktu reaksi musuh hampir nol. Maka dimulailah penelitian tentang mesin ramjet dan scramjet. Salah satu proyek paling awal dan paling penting adalah Proyek Kholod. Nama Kholod dalam bahasa Rusia artinya dingin. Sebuah nama yang ironis untuk sebuah mesin yang bekerja dengan suhu ribuan derajat. Proyek Kholod dimulai pada akhir dekade 1970-an oleh Biro Desain Soyuz di bawah pimpinan ilmuwan roket legendaris, dan proyek ini bertujuan untuk menguji mesin scramjet dalam penerbangan nyata. Mereka memasang mesin eksperimental di atas hidung rudal pertahanan udara SA-5 yang sudah dimodifikasi lalu menembakkannya ke langit. Tes-tes ini dilakukan di Kazakhstan, di tempat yang sama di mana Soviet meluncurkan roket-roket luar angkasa mereka. Hasilnya menjanjikan. Mesin scramjet Soviet berhasil menyala di kecepatan hipersonik, membuktikan bahwa konsep ini bukan sekadar fantasi. Tapi kemudian sejarah mengambil tikungan yang kejam. Tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Dan runtuhnya Uni Soviet bukan cuma peristiwa politik, melainkan bencana kemanusiaan dan teknologi yang hampir mustahil dibayangkan oleh generasi sekarang. Bayangkan sebuah negara adidaya yang tiba-tiba lenyap dari peta. Pabrik-pabrik yang dulu memproduksi tank, rudal, dan pesawat tempur tiba-tiba berhenti beroperasi. Mesin-mesin raksasa berkarat, listrik padam. Para insinyur yang dulu dihormati sebagai pahlawan negara, yang otaknya menyimpan rahasia-rahasia teknologi paling canggih di zamannya, tiba-tiba tidak digaji berbulan-bulan. Banyak dari mereka yang akhirnya berjualan di kios-kios pinggir jalan untuk bertahan hidup. Mantan ilmuwan roket yang dulu menghitung lintasan rudal balistik antar benua, sekarang sibuk menghitung uang receh dari jualan rokok dan roti. Ini bukan lelucon, ini kenyataan pahit yang terjadi di seluruh bekas Uni Soviet. Dan di tengah kekacauan itu, program-program penelitian canggih seperti Kholod ikut mati suri. Dokumen-dokumen penelitian disimpan di lemari arsip yang berdebu. Prototipe mesin scramjet tersimpan di gudang-gudang yang tidak lagi dijaga. Mimpi tentang rudal hipersonik Soviet nyaris terkubur selamanya. Tapi di sudut-sudut laboratorium yang masih bertahan, di balik pintu-pintu yang sudah jarang dibuka, ada sekelompok kecil insinyur dan ilmuwan yang menolak untuk menyerah. Mereka adalah generasi tua yang ingat kejayaan Soviet dan generasi muda yang cukup gila untuk percaya bahwa Rusia suatu hari nanti akan bangkit kembali. Mereka menyimpan catatan-catatan, merawat prototipe tua, dan yang paling penting, mereka menyimpan mimpi itu. Mimpi bahwa suatu hari nanti Rusia akan kembali memiliki senjata yang bisa membuat seluruh armada NATO bergidik. Tahun 2000-an, Vladimir Putin naik ke tampuk kekuasaan. Rusia perlahan bangkit dari keterpurukan ekonomi berkat harga minyak yang melambung tinggi. Uang mulai mengalir kembali ke kas negara. Dan Putin, yang sejak awal terobsesi dengan mengembalikan kejayaan militer Rusia, mulai menggelontorkan dana ke program-program senjata strategis yang dulu mati suri. Salah satu prioritas utamanya adalah mengembangkan rudal-rudal baru yang bisa menembus sistem pertahanan rudal Amerika yang semakin canggih. Amerika di bawah George W. Bush secara sepihak keluar dari perjanjian anti-rudal balistik pada tahun 2002 dan mulai membangun sistem pertahanan rudal di Eropa Timur. Moskow melihat ini sebagai ancaman langsung. Kalau Amerika bisa mencegat semua rudal balistik Rusia, maka deterrence nuklir Rusia akan lumpuh. Rusia harus menemukan cara untuk membuat sistem pertahanan rudal Amerika tidak berguna. Dan jawabannya sudah ada di lemari arsip berdebu itu, hipersonik. Proyek-proyek lama dihidupkan kembali. Kali ini dengan nama baru, anggaran baru, dan semangat baru.
Biro Desain NPO Mashinostroyenia yang bermarkas di kota Roitov di pinggiran Moskow menjadi pusat dari kebangkitan ini. NPO Mashinostroyenia bukanlah nama asing di dunia persenjataan. Mereka adalah otak di balik rudal P-800 Onyx, rudal anti kapal supersonik yang ditakuti NATO, dan juga rudal jelajah BrahMos yang dikembangkan bersama India. Para insinyur di biro ini sudah punya pengalaman puluhan tahun dalam merancang rudal yang terbang cepat dan rendah. Mereka sudah menguasai aerodinamika kecepatan tinggi. Mereka sudah tahu bagaimana membuat mesin yang bisa bernapas di kecepatan di mana mesin biasa akan mati. Yang mereka butuhkan sekarang hanyalah melanjutkan pekerjaan yang terhenti oleh runtuhnya Uni Soviet, menyempurnakan scramjet dan mengintegrasikannya ke dalam rudal tempur yang siap operasional. Para insinyur ini adalah tokoh-tokoh tanpa nama yang jarang muncul di berita. Mereka bukan Elon Musk yang suka pamer di Twitter. Mereka bukan CEO Lockheed Martin yang bergaji puluhan juta dolar per tahun. Mereka adalah pria-pria paruh baya dengan wajah lelah yang bekerja di gedung-gedung beton kelabu khas era Soviet dengan anggaran yang mungkin hanya 1/10 dari anggaran proyek hipersonik Amerika. Tapi disitulah letak ironinya. Anggaran kecil itu justru memaksa mereka untuk berpikir lebih kreatif. Mereka tidak bisa asal memesan material super mahal atau menyewa superkomputer untuk simulasi. Mereka harus mengandalkan perhitungan manual, pengalaman turun-temurun, dan insting insinyur yang terasah oleh keterbatasan. Mereka adalah generasi penerus dari ilmuwan-ilmuwan Soviet yang dulu pernah menguji holot di stepa Kazakhstan. Ilmu itu tidak hilang, ilmu itu hanya tidur dan sekarang terbangun dengan murka. Pada tanggal 1 Maret 2018, Vladimir Putin naik ke podium di depan Majelis Federal Rusia. Pidato tahunan presiden ini biasanya berisi laporan rutin tentang ekonomi dan kebijakan luar negeri. Tapi pidato tahun itu berbeda. Putin memutuskan untuk mengguncang dunia. Di depan para pejabat dan wartawan, didampingi oleh layar-layar besar yang menampilkan animasi komputer, Putin mengumumkan serangkaian senjata ajaib yang katanya akan membuat seluruh sistem pertahanan rudal Amerika menjadi usang. Ada rudal balistik antar benua Sarmat yang bisa membawa banyak hulu ledak dan terbang lewat kutub selatan. Ada kendaraan luncur hipersonik Avangard yang bisa bermanuver di atmosfer atas dengan kecepatan Mach 20. Ada torpedo nuklir Poseidon yang bisa menciptakan tsunami radioaktif. Dan ada 2 rudal hipersonik, Kinzhal yang diluncurkan dari pesawat MiG-31 dan Zircon yang diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam. Reaksi dunia, terutama para analis militer barat, bisa diringkas dalam satu kata, skeptis. Ini gertakan, kata mereka. Rusia tidak punya teknologi untuk membuat scramjet yang berfungsi. Videonya animasi komputer, bukan rekaman nyata. Ini propaganda untuk menakut-nakuti Eropa. Memang, banyak dari klaim Putin yang terdengar seperti fiksi ilmiah. Rudal yang terbang Mach 9, rudal yang bisa bermanuver di dalam plasma, kapal selam yang bisa menciptakan tsunami, kedengarannya seperti plot film James Bond yang terlalu berlebihan. Tapi kemudian Rusia mulai merilis rekaman uji coba sungguhan. Oktober 2020, dari Laut Putih yang dingin di utara Rusia, fregat Admiral Gorshkov menembakkan sebuah rudal ke arah target di Laut Barents. Kali ini bukan animasi komputer. Kali ini ada rekaman video asli yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam video itu terlihat sebuah rudal melesat keluar dari tabung peluncur vertikal dengan semburan api yang menyilaukan lalu menghilang ke langit abu-abu dalam sekejap mata. Target di laut berhasil dihantam. Rusia mengklaim rudal itu adalah Zircon dan kecepatannya mencapai Mach 8. Dunia mulai memperhatikan dengan lebih serius. Uji coba berikutnya dilakukan pada November 2020, kali ini mengenai target di darat. Lalu ada uji coba dari kapal selam Severodvinsk pada Oktober 2021 yang membuktikan bahwa Zircon bisa diluncurkan dari bawah laut. Satu persatu, kotak-kotak centang dalam daftar kemampuan Zircon mulai terisi. Skeptisisme perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Pada awal tahun 2022, menjelang invasi ke Ukraina, Zircon sudah dianggap cukup matang untuk masuk ke tahap produksi massal dan pengiriman ke unit-unit tempur.
Rusia mengumumkan bahwa zirkon akan mulai dipasang di kapal-kapal dan kapal selam mereka. Perang dingin baru-baru saja dimulai dan zirkon adalah salah satu pembukanya. Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina. Apa yang awalnya diperkirakan akan menjadi perang kilat berubah menjadi konflik berlarut-larut yang menghabiskan sumber daya kedua belah pihak. Di bulan-bulan pertama perang, Rusia mengandalkan rudal jelajah Kaliber dan rudal balistik Iskander untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Ukraina. Tapi kemudian, sesuatu yang menarik terjadi. Pada awal 2024, muncul laporan-laporan dari Kiev bahwa Rusia mulai menggunakan zirkon untuk menyerang infrastruktur di ibu kota Ukraina. Laporan pertama datang dari Institut Penelitian Ilmiah Forensik Kiev pada Februari 2024. Mereka menganalisis puing-puing rudal yang jatuh dan menemukan karakteristik yang cocok dengan zirkon. Kecepatan, material, dan pola kerusakan menunjukkan bahwa rudal hipersonik anti kapal ini yang dirancang untuk menenggelamkan kapal induk Amerika di Atlantik sekarang dipakai untuk menghantam pembangkit listrik dan gedung-gedung di tengah kota berpenduduk 3 juta jiwa. Kalau laporan ini benar, ini adalah momen bersejarah. Zirkon menjadi rudal hipersonik pertama di dunia yang diuji dalam pertempuran nyata, dan dampak psikologisnya langsung terasa. Warga Kiev yang sudah terbiasa dengan lolongan sairene serangan udara, yang sudah hafal irama rudal-rudal Kaliber dan drone Shahed, tiba-tiba dihadapkan pada ancaman yang sama sekali berbeda. Kaliber bisa didengar datang, Shahed bisa didengar mendengung, dan warga masih punya waktu untuk berlari ke tempat perlindungan. Tapi zirkon, begitu sirin berbunyi, rudalnya mungkin sudah tiba. Tidak ada waktu untuk berlari, tidak ada waktu untuk berdoa. Tiba-tiba gedung di sebelah sudah meledak dan kamu bahkan belum mendengar suara rudalnya datang. Sistem pertahanan udara Patriot yang dipasok Amerika dan Jerman, yang selama ini cukup efektif mencegat rudal dan drone Rusia, mendadak menghadapi tantangan yang hampir mustahil. Patriot dirancang untuk mencegat rudal balistik dan pesawat, tapi menghadapi rudal hipersonik yang bermanuver adalah ujian yang berbeda. Ada laporan yang mengatakan Patriot berhasil mencegat beberapa zirkon, tapi ada juga laporan yang mengatakan sebaliknya. Yang jelas, setiap kali zirkon ditembakkan, ketegangan di pusat komando pertahanan udara Ukraina pasti melonjak ke level maksimum. Setiap rudal yang lolos berarti infrastruktur hancur, listrik padam, dan warga sipil tewas. Dan Rusia, dengan sinisnya, menggunakan Ukraina sebagai laboratorium tempur untuk menguji senjata terbarunya. Tapi ada satu lapisan ironi lagi yang membuat cerita ini semakin kompleks dan semakin memalukan bagi Barat. Kita sudah tahu bahwa Rusia dijatuhi sanksi paling keras dalam sejarah modern setelah menginvasi Ukraina. Ribuan sanksi dijatuhkan oleh Amerika, Uni Eropa, Jepang, dan sekutu-sekutu mereka. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan industri pertahanan Rusia, memutus akses mereka ke teknologi tinggi, dan membuat mereka tidak bisa memproduksi senjata canggih. Tapi seperti yang sudah kita lihat dalam kasus Iran dan drone Shahednya, sanksi ternyata tidak sekedap yang diiklankan. Di dalam puing-puing rudal Rusia yang jatuh di Ukraina, para investigator menemukan sesuatu yang membuat para pembuat kebijakan di Washington dan Brussels terdiam, komponen-komponen buatan Barat. Lembaga penelitian seperti Conflict Armament Research dan Royal United Services Institute dari Inggris telah mendokumentasikan secara rinci bagaimana rudal-rudal Rusia termasuk Kaliber, KH-101, dan Iskander penuh dengan microchip, prosesor, dan komponen elektronik buatan perusahaan-perusahaan Amerika, Eropa, dan Jepang. Kita bicara tentang chip dari Texas Instruments, prosesor dari Intel dan AMD, FPGA dari Xilinx yang sekarang bagian dari AMD, board komputer dari perusahaan-perusahaan Taiwan, konektor dari Jerman, dan berbagai komponen presisi dari Swiss dan Jepang. Komponen-komponen ini adalah otak dari rudal-rudal Rusia. Tanpa komponen ini, rudal-rudal itu mungkin hanya akan menjadi tabung logam kosong yang terbang tak tentu arah. Ini adalah tamparan keras yang sama seperti yang dialami Amerika ketika melihat chip buatan mereka di dalam drone Shahed Iran. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah sanksi melarang penjualan komponen-komponen ini ke Rusia? Jawabannya adalah rantai pasok gelap yang bekerja persis seperti yang dilakukan Iran. Rusia mendirikan jaringan perusahaan cangkang di negara-negara ketiga. Turki, Uni Emirat Arab, Kazakhstan, Armenia, bahkan Hong Kong dan Singapura. Perusahaan-perusahaan ini membeli komponen dari distributor resmi di seluruh dunia dengan alasan untuk keperluan sipil, peralatan medis, mesin pertanian, elektronik konsumen, dan peralatan industri.
Begitu chip-chip itu sampai di gudang di Dubai atau Istanbul, chip-chip itu dikemas ulang, dokumennya dipalsukan, dan dikirim lagi ke Rusia melalui rute-rute yang berbelit-belit. Kadang lewat kapal kargo, kadang lewat pesawat kargo, kadang dibawa dalam koper diplomatik. Begitu sampai di pabrik-pabrik senjata di Rusia, chip-chip itu dipasang di rudal, tank, drone, dan sistem pertahanan udara. Dan dalam hitungan minggu, chip yang tadinya dibuat di pabrik Texas itu kini terbang di dalam rudal Zircon menuju target di Kiev. Yang paling menggelikan adalah skala kebocoran ini. Laporan dari lembaga think tank dan badan intelijen menunjukkan bahwa Rusia masih bisa mengimpor miliaran dolar komponen elektronik setiap tahun meskipun ada sanksi. Jumlah komponen yang masuk mungkin memang lebih sedikit dibandingkan sebelum perang. Dan harganya lebih mahal karena harus lewat perantara, tapi alirannya tidak pernah benar-benar berhenti. Ini seperti mencoba mengeringkan sungai dengan menimba air pakai ember. Kamu bisa mengurangi alirannya, tapi air akan selalu menemukan celah untuk mengalir ke hilir. Kapitalisme global yang selama ini menjadi andalan Amerika, di mana barang dibuat di satu negara, dirakit di negara lain, dan dijual ke seluruh dunia, justru menjadi pedang bermata dua yang menusuk balik. Begitu sebuah chip dijual ke distributor di Hong Kong, tidak ada yang benar-benar bisa melacak kemana chip itu akan berakhir. Chip itu bisa berakhir di mesin cuci, di traktor, di konsol PlayStation, atau di sistem panduan rudal hipersonik yang sedang melesat menuju sasarannya. Bagi para insinyur di NPO Mashinostroyenia yang bekerja di bawah sanksi, ketersediaan chip-chip ini adalah berkah tersembunyi. Mereka mungkin tidak bisa membeli superkomputer terbaru atau software simulasi dari ANSYS yang dipakai insinyur Lockheed Martin. Tapi mereka bisa mendapatkan prosesor komersial yang cukup kuat untuk sistem navigasi rudal, mereka bisa mendapatkan FPGA yang cukup canggih untuk pemrosesan sinyal, dan mereka bisa mendapatkan MEMS gyroscope dan akselerometer yang cukup akurat untuk sistem navigasi inersia Zircon. Komponen-komponen komersial ini yang dirancang untuk ponsel dan drone sipil ternyata cukup tangguh untuk dipasang di rudal yang terbang Mach 9. Dan inilah ironi terbesar dari semuanya. Sanksi yang seharusnya melumpuhkan Zircon justru memaksa para insinyur Rusia untuk menjadi lebih kreatif. Mereka belajar membuat sistem yang lebih sederhana, lebih murah, dan lebih mudah diproduksi massal dengan komponen yang tersedia. Mereka tidak bisa mengandalkan chip khusus militer yang mahal dan langka, jadi mereka merancang sistem mereka agar bisa berjalan di atas chip komersial yang murah dan melimpah. Hasilnya adalah senjata yang tidak hanya mematikan, tapi juga bisa diproduksi dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif rendah. Seperti Shahed 136 yang memakai GPS komersial dan mesin motor, Zircon kemungkinan besar memakai prosesor komersial dan sensor komersial. Prinsipnya sama, mengubah keterbatasan menjadi keunggulan, dan Amerika hanya bisa marah-marah. Sesekali Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi ke perusahaan cangkang yang ketahuan. Sesekali FBI menyita kiriman chip di bandara. Tapi ini seperti main whack-a-mole. Begitu satu jalur ditutup, dua jalur baru dibuka. Begitu satu perusahaan ditangkap, dua perusahaan baru didirikan dengan nama yang berbeda. Pemerintah Amerika bahkan sampai meminta Taiwan dan Korea Selatan untuk memperketat pengawasan ekspor semikonduktor mereka. Tapi selama masih ada uang yang bisa dibuat, akan selalu ada pedagang yang bersedia mengambil risiko. Perang melawan rantai pasok gelap adalah perang yang tidak akan pernah selesai karena akar masalahnya bukan pada chip itu sendiri, melainkan pada sifat dasar perdagangan global yang porous dan tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh negara manapun, bahkan oleh Amerika Serikat sekalipun. Jadi disinilah kita sekarang, sebuah rudal yang akarnya berasal dari laboratorium Soviet yang berdebu, yang hampir mati bersama runtuhnya Uni Soviet, yang dihidupkan kembali oleh presiden yang haus akan kejayaan lama, yang dirancang oleh insinyur-insinyur bergaji rendah di pinggiran Moskow, yang otaknya mungkin berisi chip buatan Texas Instruments yang dibeli lewat perusahaan cangkang di Dubai, kini menjadi salah satu senjata paling ditakuti di planet ini. Zircon adalah anak dari sejarah yang berdarah-darah. Dia lahir dari mimpi yang nyaris mati. Dia dibesarkan oleh sanksi yang gagal, dan sekarang dia terbang di langit Ukraina menjadi saksi bahwa kebangkitan militer Rusia bukan sekadar propaganda, melainkan kenyataan yang harus dihadapi oleh NATO dengan keringat dingin di dahi mereka. Tapi ada satu babak dalam perjalanan Zircon yang jarang diceritakan, sebuah babak yang melibatkan negara demokrasi terbesar di dunia, sekutu strategis Amerika di Indo-Pasifik, dan uang miliaran dolar yang mengalir dari New Delhi ke Moskow tanpa disadari sedang membiayai riset rudal yang kelak akan meneror Ukraina.
Ini adalah kisah tentang BrahMos, rudal jelajah supersonik kebanggaan India dan hubungan gelapnya dengan zirkon. Kita mundur ke tahun 1998. Rusia baru saja melewati krisis ekonomi yang menghantam rubel dan membuat negara itu kembali terpuruk. Industri pertahanan mereka sekarat. Pabrik-pabrik rudal cuma beroperasi setengah hari karena tidak ada order. Di saat itulah India datang sebagai penyelamat. India yang selalu waspada terhadap Cina dan Pakistan butuh rudal anti kapal yang bisa menghantam kapal induk musuh dari jarak jauh. Mereka melirik Rusia yang punya teknologi rudal supersonik tapi tidak punya uang untuk mengembangkannya. Maka lahirlah perjanjian kerja sama BrahMos Aerospace, sebuah perusahaan patungan antara India dan Rusia. Namanya diambil dari dua sungai, Brahmaputra di India dan Moskva di Rusia. Puitis, seperti pernikahan dua peradaban. BrahMos dirancang berdasarkan rudal P-800 Onyx buatan NPO Mashinostroyenia. Biro desain yang sama yang sekarang kita kenal sebagai otak di balik zirkon. Waktu itu, Onyx adalah rudal anti kapal supersonik paling canggih yang dimiliki Rusia. Terbang di kecepatan Mach 2,8, jangkauan sekitar 300 km, bisa diluncurkan dari kapal, darat, dan pesawat. India mendanai sebagian besar pengembangan, sementara Rusia menyuplai teknologi inti, mesin ramjet, sistem panduan, dan material penahan panas. India dapat rudal canggih dengan harga lebih murah. Rusia dapat uang segar untuk menghidupi pabrik-pabrik dan laboratorium mereka yang hampir mati. Tapi ada sesuatu yang tidak tertulis di perjanjian kerjasama itu. Sesuatu yang mungkin tidak disadari oleh para negosiator India yang duduk di meja perundingan dengan senyum lebar. Ketika para insinyur Rusia bekerja mengembangkan BrahMos, mereka tidak cuma mengerjakan pesanan India. Mereka sedang mengumpulkan data, mereka sedang menguji material, mereka sedang menyempurnakan mesin ramjet yang menjadi jantung dari semua rudal supersonik mereka. Setiap uji coba BrahMos yang dilakukan di Gurun Rajasthan atau di Teluk Benggala menghasilkan data berharga tentang bagaimana mesin ramjet bekerja di berbagai kondisi, suhu tropis yang panas, kelembapan tinggi, cuaca monsun, dan profil terbang rendah di atas laut. Data ini adalah harta karun. Dan semua data ini mengalir kembali ke Biro Desain di Roitov. Kamu lihat paralelnya dengan cerita Shahed 136. Iran belajar dari bangkai Harop Israel yang jatuh di Suriah. Rusia belajar dari proyek patungan dengan India yang didanai oleh uang New Delhi. Dua negara yang disangsi, dua pendekatan yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Manfaatkan setiap celah untuk menimba ilmu. Bedanya, kalau Iran harus memungut bangkai musuh secara diam-diam, Rusia tinggal menelepon mitra bisnisnya dan bilang, "Ayo tes lagi bulan depan, kamu yang bayar ya." Ini bukan spionase, ini bisnis, dan justru karena legal inilah sirkulasi ilmunya lebih deras. Selama 2 dekade, program BrahMos terus berkembang, varian-varian baru bermunculan, BrahMos darat ke darat, BrahMos udara yang diluncurkan dari Sukhoi Su-30 MKI, dan BrahMos NJ yang lebih kecil dan lebih cepat. India begitu bangga dengan rudal ini. Mereka menyebutnya sebagai senjata paling mematikan di kawasan. Para pejabat pertahanan India sering sesumbar bahwa tidak ada negara di Asia yang punya rudal secepat dan seakurat BrahMos. Mereka benar. Tapi yang tidak mereka sadari atau mungkin mereka sadar tapi memilih untuk diam adalah bahwa setiap kemajuan BrahMos adalah juga kemajuan bagi program rudal hipersonik Rusia. Ketika para insinyur NPO Mashinostroyenia menyelesaikan shift mereka mengerjakan komponen BrahMos, mereka cukup berjalan ke gedung sebelah, menutup pintu rapat-rapat, dan melanjutkan pekerjaan mereka yang sebenarnya, zirkon. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada struktur industri pertahanan Rusia yang tersentralisasi. Semua biro desain rudal utama, NPO Mashinostroyenia, Tactical Missiles Corporation, Raduga, dan lainnya, berada di bawah naungan negara yang sama. Tidak ada tembok tebal antara proyek sipil dan militer, antara proyek ekspor dan proyek rahasia. Insinyurnya sama, laboratoriumnya sama, database-nya sama.
Ketika India membayar untuk pengembangan varian baru BrahMos yang bisa terbang lebih rendah dan lebih cepat, mereka sebenarnya ikut membiayai riset yang kelak akan dipakai untuk menyempurnakan jalur terbang Zircon. Ketika India membangun fasilitas uji coba baru di pesisir timur mereka dan mengundang insinyur Rusia untuk membantu kalibrasi, para insinyur itu mengamati, mencatat, dan membawa pulang pengetahuan yang tidak akan mereka dapatkan di Laut Barents yang beku. Ini dilema diplomatik yang luar biasa pelik. India adalah sekutu strategis Amerika dalam strategi Indo-Pasifik. Quad, aliansi informal antara Amerika, Jepang, Australia, dan India secara eksplisit dibentuk untuk membendung ekspansi China. Kapal-kapal perang India dan Amerika rutin latihan bersama di Samudra Hindia. Transfer teknologi pertahanan antara Washington dan New Delhi semakin meningkat. Tapi di saat yang sama, India tetap menjadi salah satu pembeli senjata Rusia terbesar di dunia. Sistem rudal pertahanan udara S-400 Triumph buatan Rusia dibeli India senilai lebih dari 5 miliar dolar, meskipun Amerika mengancam akan menjatuhkan sanksi. Jet tempur MiG-29 dan Sukhoi Su-30 masih menjadi tulang punggung Angkatan Udara India, dan program BrahMos terus berjalan, terus berkembang, terus mengalirkan data dan uang ke biro desain yang sama yang menciptakan Zircon. Pertanyaannya sekarang, apakah India tahu bahwa kerjasama mereka dipakai untuk mengembangkan Zircon? Kemungkinan besar mereka tahu, setidaknya secara umum. Intelijen India bukanlah intelijen amatir. Mereka pasti membaca laporan tentang uji coba Zircon. Mereka pasti tahu bahwa NPO Mashinostroyenia adalah biro yang sama yang membuat rudal mereka. Tapi mereka memilih untuk diam, karena BrahMos terlalu penting untuk dikorbankan. Karena Rusia masih terlalu penting sebagai pemasok senjata dan penyeimbang Cina. Karena dalam permainan geopolitik yang kejam, tidak ada sekutu yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Maka ketika Zircon melesat di langit Ukraina, menghantam infrastruktur dan membuat NATO kelimpungan, ada satu pemikiran yang pasti terlintas di kepala para analis pertahanan di Pentagon, bahwa sebagian dari teknologi di dalam rudal itu mungkin dikembangkan dengan uang dari negara yang mereka anggap sebagai mitra demokrasi terbesar di Asia. Ini adalah lapisan ironi yang begitu tebal, begitu gelap, dan begitu sempurna dalam narasi besar kita tentang senjata yang lahir dari jalinan kepentingan yang rumit. India mungkin tidak akan pernah mengakuinya secara terbuka, Rusia pasti akan membantahnya. Tapi fakta-fakta di lapangan, struktur industri, dan aliran data selama 2 dekade tidak bisa dibohongi. Zircon adalah anak haram dari perkawinan antara ambisi Rusia dan uang India, dan dunia sekarang harus hidup dengan kenyataan itu. Sekarang mari kita zoom out dan melihat gambaran yang lebih besar. Zircon bukanlah rudal hipersonik satu-satunya di dunia. Dia hanyalah salah satu peserta dalam perlombaan paling gila dalam sejarah militer modern. Perlombaan menciptakan senjata yang terbang begitu cepat dan bermanuver begitu liar sampai tidak ada sistem pertahanan yang bisa menghentikannya. Semua pemain besar ikut berlomba. Amerika, China, Rusia, bahkan Korea Utara yang miskin itu mengklaim sudah menguji rudal hipersonik mereka sendiri. Tapi ironisnya, di antara semua raksasa itu, yang pertama berhasil mengoperasionalkan rudal hipersonik anti kapal yang benar-benar siap tempur justru adalah Rusia. Negara dengan ekonomi paling kecil, negara yang paling banyak disangsi, negara yang PDB-nya cuma seukuran Korea Selatan atau negara bagian Texas. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya ada di perbedaan pendekatan. Amerika Serikat, sebagai negara paling kaya dan paling maju teknologinya, mengambil pendekatan yang harus diakui dengan jujur, sedikit sombong. Pentagon menginginkan rudal hipersonik yang sempurna, bukan cuma cepat, tapi juga akurat sampai hitungan sentimeter. Bukan cuma bermanuver, tapi juga bisa berkomunikasi dengan jaringan satelit dan drone pengintai secara real time. Bukan cuma bisa menghantam kapal, tapi juga bisa dikendalikan untuk membatalkan misi di detik-detik terakhir kalau targetnya ternyata kapal sipil. Semua fitur ini keren di atas kertas, tapi semuanya juga bikin proyek menjadi sangat mahal, sangat rumit, dan sangat lambat. Lihat saja proyek-proyek hipersonik Amerika.
Ada AGM-183 AARW, singkatan dari Air Launched Rapid Response Weapon yang dikembangkan Lockheed Martin untuk Angkatan Udara. Proyek ini menghabiskan miliaran dolar melalui bertahun-tahun uji coba, dan hasilnya beberapa kali gagal, beberapa kali berhasil, dan akhirnya pada 2023 anggarannya dipotong karena dianggap tidak memuaskan. Ada juga proyek X-51 Wave Rider yang dimulai sejak awal 2000-an. X-51 adalah pesawat eksperimental yang dilengkapi mesin scramjet mirip dengan konsep Zircon. Amerika berhasil menerbangkannya beberapa kali, mencapai kecepatan Mach 5 selama beberapa menit. Tapi X-51 tetap menjadi proyek eksperimental. Dia tidak pernah berubah menjadi senjata operasional. Kenapa? Karena Pentagon terus menaikkan standar. Mereka ingin scramjet yang bisa terbang lebih lama, membawa muatan lebih berat, dan terintegrasi dengan sistem komando yang rumit. Setiap kali target tercapai, target baru yang lebih tinggi langsung ditetapkan. Sementara itu, pabrikan-pabrikan senjata Amerika dengan senang hati menagih biaya tambahan. Proyek molor, anggaran membengkak, dan rudal yang dijanjikan tidak kunjung datang. China mengambil pendekatan yang berbeda. China mengejar semua jalur sekaligus dengan anggaran yang hampir tidak terbatas. Mereka punya DF-17, rudal balistik yang membawa kendaraan luncur hipersonik yang bisa bermanuver di atmosfer atas. Mereka punya DF-ZF, kendaraan luncur eksperimental yang sudah diuji coba berkali-kali. Mereka juga sedang mengembangkan rudal hipersonik anti kapal yang mirip dengan Zircon, yang dijuluki oleh analis barat sebagai carrier killer versi China. Pendekatan China adalah pendekatan brute force. Kucurkan uang sebanyak-banyaknya, rekrut ilmuwan sebanyak-banyaknya, curi teknologi dari Amerika dan Eropa sebanyak mungkin, dan uji coba terus-menerus sampai berhasil. Hasilnya, China mungkin sudah memiliki beberapa jenis rudal hipersonik yang siap tempur. Tapi China menghadapi satu masalah yang tidak dihadapi Rusia. Mereka belum pernah menguji senjata ini dalam perang sungguhan. Semua uji coba dilakukan di lapangan tembak yang steril dengan kondisi yang sudah diatur sedemikian rupa. Tidak ada gangguan cuaca ekstrem, tidak ada sistem pertahanan musuh yang mencoba jamming sinyal GPS, tidak ada target yang bergerak zigzag dengan kecepatan 30 knot. Berapa banyak dari rudal hipersonik China yang benar-benar akan berfungsi dalam pertempuran sesungguhnya? Tidak ada yang tahu, dan dalam perang ketidaktahuan adalah kemewahan yang bisa berakibat fatal. Lalu ada Rusia. Rusia tidak punya anggaran sebesar Amerika. Rusia tidak punya jumlah ilmuwan sebanyak China. Rusia bahkan tidak bisa mengimpor chip tercanggih dari Taiwan karena sanksi. Tapi Rusia punya satu keunggulan yang sering diremehkan oleh para perencana pertahanan Barat. Mereka tidak perfeksionis. Mereka pragmatis sampai ke tulang. Ketika insinyur Amerika sibuk merancang sistem panduan yang bisa membedakan wajah kapten kapal dari wajah juru masak, insinyur Rusia cukup merancang sistem yang bisa membedakan kapal induk dari pulau kosong, dan itu sudah cukup. Ketika insinyur Amerika sibuk mengintegrasikan rudal dengan jaringan satelit yang rumit, insinyur Rusia cukup memasang GPS GLONASS, INS cadangan, dan kalau perlu sistem panduan optik sederhana yang mengunci siluet target. Tidak sempurna tapi berfungsi, tidak presisi sniper, tapi cukup untuk menghantam kapal sepanjang 300 meter. Pendekatan pragmatis ini juga terlihat dalam pengembangan mesin scramjet. Amerika menghabiskan waktu puluhan tahun mencoba menciptakan scramjet yang bisa menyala di berbagai kecepatan dan ketinggian, yang bisa berakselerasi dari Mach 3 ke Mach 6, lalu ke Mach 9 dengan mulus. Rusia mengambil pendekatan yang lebih sederhana, pakai roket pendorong untuk mencapai kecepatan di mana scramjet bisa menyala, lalu biarkan scramjet bekerja di rentang kecepatan yang sempit tapi stabil. Tidak perlu bisa akselerasi mulus dari Mach 3 ke Mach 9. Cukup roket pendorong yang murah dan kuat untuk mencapai Mach 4, lalu scramjet mengambil alih untuk mempertahankan Mach 8. Ini solusi yang kurang elegan tapi berhasil, dan dalam perang yang berhasil selalu mengalahkan yang elegan. Hasilnya, pada saat tulisan ini dibuat, Rusia sudah mengoperasionalkan setidaknya 2 jenis rudal hipersonik, Kinzhal yang diluncurkan dari udara dan Zircon yang diluncurkan dari laut. Rusia sudah menggunakannya dalam pertempuran nyata di Ukraina. Rusia sudah mengumpulkan data dari penggunaan tempur yang sesungguhnya, bukan dari simulasi komputer atau uji coba di gurun. Mereka tahu apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Mereka tahu bagaimana rudal mereka bekerja ketika dihadang oleh sistem Patriot. Mereka tahu bagaimana cara menyesuaikan jalur terbang untuk menghindari radar. Data tempur ini lebih berharga dari semua anggaran riset Pentagon.
Karena kamu bisa menghabiskan 100 tahun di laboratorium, tapi kamu tidak akan pernah benar-benar tahu apakah senjatamu berfungsi sampai kamu menembakkannya ke musuh yang benar-benar berusaha menghancurkannya. Dan disinilah letak kengerian yang sesungguhnya. Setiap kali zirkon ditembakkan ke Ukraina, Rusia tidak cuma menghancurkan target. Rusia sedang mengumpulkan data. Setiap penerbangan adalah eksperimen. Setiap intersepsi yang gagal adalah pelajaran. Setiap ledakan adalah umpan balik. Sementara Amerika masih sibuk dengan rapat-rapat anggaran dan uji kelayakan, Rusia sudah menjalankan siklus pengembangan yang jauh lebih cepat dan lebih nyata. Mereka menemukan masalah, memperbaikinya di pabrik dalam hitungan minggu, dan menguji lagi di medan perang. Ini adalah siklus inovasi yang brutal, efisien, dan sangat sulit dikejar oleh negara-negara yang tidak sedang dalam kondisi perang. Jadi beginilah akhir dari dongeng lama tentang kapal induk yang tidak bisa disentuh. Satu kapal induk kelas Gerald R. Ford, mahkota Angkatan Laut Amerika berharga 200 triliun rupiah. Di atasnya ada 5.000 pelaut, puluhan jet tempur F-35 seharga 2,5 triliun per unit, sistem Aegis yang katanya bisa mencegat apapun, dan radar yang bisa melihat nyamuk dari jarak 100 km. Tapi semua kemewahan itu, semua triliunan rupiah yang dihamburkan, semua gengsi negara adidaya yang dipertaruhkan di atas geladak, bisa dilenyapkan oleh sebilah zirkon seharga mungkin 50 miliar rupiah yang meluncur dari kapal selam tanpa suara, tanpa peringatan, tanpa ampun. Ini bukan pertempuran, ini adalah eksekusi dengan cara yang paling tidak adil. Dan NATO sekarang panik. Diam-diam mereka mulai mengembangkan pencegat hipersonik. Project Glide Phase Interceptor digeber, sistem Aegis diperbarui, satelit-satelit pendeteksi hipersonik mulai diluncurkan. Puluhan miliar dolar digelontorkan untuk mengejar sesuatu yang seharusnya sudah mereka antisipasi sejak Soviet menguji Holot 40 tahun lalu. Dulu mereka mengejek pidato Putin sebagai propaganda murahan. Sekarang mereka meniru, mengejar, dan berharap tidak terlambat. Ini adalah pola yang sama seperti yang kita lihat di cerita Shahed 136. Yang tadinya diremehkan, sekarang ditakuti. Yang tadinya dianggap gertakan, sekarang menjadi ancaman nyata. Dan dalam kepanikan itu, Amerika dan sekutunya mengakui satu hal tanpa perlu mengucapkannya. Doktrin Carrier Strike Group sebagai alat kuasa global mungkin sudah harus dipensiunkan. Kapal induk bukan lagi raja samudra. Kapal induk adalah dinosaurus yang menunggu asteroidnya datang. Zirkon bukan sekadar rudal, dia adalah tamparan bagi siapapun yang masih percaya bahwa perang bisa dimenangkan dengan anggaran dan teknologi tinggi. Sama seperti Shahed yang membuktikan bahwa drone murah bisa melumpuhkan pertahanan udara termahal, Zirkon membuktikan bahwa kecepatan dan kecerdikan bisa menenggelamkan benteng terapung termegah. Di abad ke-21, tidak ada yang benar-benar aman. Tidak ada benteng yang tidak bisa ditembus, tidak ada kapal yang tidak bisa karam, dan di kedalaman Laut Barents yang membeku, di dalam tabung-tabung peluncur yang gelap dan sunyi, monster-monster berhidung scramjet itu tertidur, menunggu perintah, menunggu koordinat, menunggu satu momen singkat untuk membuktikan bahwa kapal induk termegah pun, dengan segala kesombongan dan triliunan rupiahnya, hanyalah kotak besi terapung yang menunggu giliran karam.